Selamat siang, Bu. Izin untuk menjelaskan tentang life cycle assessment di industri, khususnya teknik sipil. Next. Kami di sini beranggota kelompok dengan Bintang Firdaus dengan NIM 039, Rizky Abdul Hafiz Surbakti dengan NIM 009, saya sendiri Ahmad Ibrahim Siregar dengan NIM 078, Reza Anwar 091, Martin Sijabat 023, dan Muhammad Jeffrey Al-Mahdi 146. Next. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu life cycle assessment di industri khususnya teknik sipil. Life cycle assessment atau LCA adalah suatu metode untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari suatu produk atau proses sepanjang siklus hidupnya. Siklus hidup ini dimulai dengan ekstraksi bahan baku, produksi, distribusi, penggunaan, hingga akhir masa pakai dan pembuangan. Dengan LCA, kita dapat mengidentifikasi titik-titik kritis yang berdampak besar pada lingkungan dan mencari solusi untuk mengurangi dampak tersebut. Lalu, ada alasan utama mengapa LCA banyak diterapkan, yaitu contohnya yaitu regulasi yang semakin ketat, yaitu banyak negara dan organisasi internasional yang telah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan atau mendorong perusahaan untuk melakukan penilaian terhadap dampak lingkungan produk mereka. Yang kedua itu adalah tekanan dari konsumen. Konsumen semakin peduli terhadap produk yang ramah lingkungan. Mereka cenderung memilih produk yang memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah. Yang ketiga ada persaingan bisnis. Perusahaan yang mampu menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan akan memiliki keunggulan kompetitif pada pasar. Yang keempat yaitu peningkatan efisiensi. LCA dapat membantu mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi proses produksi dan mengurangi biaya. Next. Jadi cara mengintegrasikan LCA ke dalam proyek rekayasa dengan benar. Pertama, tetapkan cakupan proyek, tetapkan batasan proyek secara jelas termasuk batasan sistem unit, fungsional dan tahap siklus hidup yang perlu ditimbangkan dalam penilaian. Hal ini akan memungkinkan evaluasi untuk memperoleh informasi yang berharga dari koheren. Yang kedua, pengumpulan data. Kumpulkan data tentang bahan konsumsi energi, emisi, dan produksi limbah yang terkait dengan setiap tahap siklus hidup proyek. Gunakan basis data, sumber literatur, dan standar industri yang memiliki reputasi yang baik untuk memperoleh informasi yang akurat dan terkini. Ketiga, penilaian dampak. Gunakan metode penilaian yang sesuai untuk mengukur dampak lingkungan dari proyek, termasuk potensi pemanasan global, penipuan sumber daya, dan toksisitas ekosistem. Aspek ini harus memperhitungkan emisi langsung seperti terjadi dalam kegiatan konstruksi dan emisi yang tidak langsung, termasuk energi yang digunakan untuk memproduksi material. Yang keempat itu ada analisis sensitivitas. Lakukan analisis sensitivitas untuk menentukan sensitivitas dan besarnya masukan menggunakan skenario terbaik dan terburuk pada hasil LCA. Analisis ini akan menyoroti parameter penting yang mempengaruhi hasilnya. Akibat ini akan memandu keputusan teknik sambil mempertimbangkan ketidakpastian perolehan data yang diharapkan. Next. Selanjutnya adalah keunggulan LCA untuk efektivitas. Yang pertama adalah pendekatan holistik. Pendekatan holistik yang dimaksud ialah LCA mencakup seluruh siklus hidup produk, mulai dari ekstraksi bahan baku hingga pembuangan, sehingga memberikan gambaran menyeluruh tentang dampak lingkungan. Efektivitas yaitu membantu mengidentifikasi titik kritis atau hotspot dan dampak lingkungan yang dapat dioptimalkan. Selanjutnya ada pengurangan dampak lingkungan, yaitu LCA memungkinkan perbaikan pada desain produk, proses produksi, maupun pengelolaan limbah berdasarkan data dampak lingkungannya. Untuk efektivitasnya yaitu mengurangi jejak karbon, emisi gas rumah kaca, dan konsumsi energi. Selanjutnya yang ketiga ada pengambilan keputusan yang berdasarkan data, yang dimana dengan LCA perusahaan atau organisasi dapat membuat keputusan yang terinformasi untuk memilih bahan atau teknologi yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya ada standarisasi proses, di mana LCA mengikuti standar internasional seperti ISO 14040 dan ISO 14044 yang memastikan konsistensi dan kredibilitas, di mana efektivitasnya yaitu memudahkan penerapan LCA di berbagai sektor dan meningkatkan transparansi. Selanjutnya yang terakhir ada peningkatan citra dan kepatuhan regulasi,
di mana perusahaan yang menggunakan LCA sering dianggap lebih bertanggung jawab secara lingkungan dan dapat meningkatkan reputasi dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Efektivitas meningkatkan daya saing perusahaan di pasar yang peduli lingkungan. Next. Faktor yang mempengaruhi efektivitas LCA. Pertama, ketersediaan data yang akurat. Data yang lengkap, akurat, dan terkini itu penting sekali untuk menghasilkan hasil yang relevan. Ketersediaan data yang kurang atau data yang tidak valid itu akan mempengaruhi keandalan analisis. Kedua itu adalah pemahaman tujuan. Jadi kompetensi tim yang melakukan LCA itu termasuk kemampuan menganalisis data dan memahami metodologi, itu akan mempengaruhi hasil dan kesimpulan yang diambil. Yang ketiga ada kompleksitas sistem. Semakin kompleks sistem, semakin sulit untuk melakukan LCA secara akurat. Hal ini membuat pendekatan yang lebih struktur, sehingga menghasilkan hasil yang lebih baik. Dan yang keempat adalah keterbatasan waktu dan biaya. Dengan biaya yang mencukupi membuat efektivitas LCA menjadi lebih baik. Next. Contoh efektivitas LCA. Industri kemasan. LCA digunakan untuk membandingkan dampak lingkungan kemasan plastik, kertas, dan kaca. Hasilnya membantu perusahaan memilih bahan yang lebih ramah lingkungan. Efektivitas mengurangi emisi karbon hingga 20% melalui optimalisasi bahan kemasan. Energi terbarukan. LCA digunakan untuk menilai dampak lingkungan energi solar dibandingkan dengan energi fosil. Efektivitas menunjukkan bahwa energi solar memiliki jejak karbon lebih rendah hingga 80%, yang membantu mempercepat adopsi teknologi ini. Manufaktur kendaraan. Produsen menggunakan LCA untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari kendaraan listrik, EV, dan kendaraan berbahan bakar fosil. Efektivitas mendorong inovasi baterai dengan jejak karbon lebih rendah. Indikator efektivitas penerapan LCA. Efektivitas penerapan LCA dapat diukur melalui satu, pengurangan jejak karbon pengurangan total emisi gas rumah kaca. Yang kedua, emisi sumber daya penurunan penggunaan bahan baku atau energi per unit produk. Yang ketiga, inovasi produk peningkatan produk ramah lingkungan berdasarkan hasil LCA. Yang keempat, citra perusahaan peningkatan reputasi merek di pasar hijau. Dan yang kelima, peningkatan kepatuhan memenuhi standar lingkungan dan regulasi yang berlaku. Simpulan. Penilaian siklus hidup atau LCA adalah cara efektif untuk menilai dampak dari suatu proses kemanjang sisi. Di sektor industri dan sipil, penerapan LCA sangat penting untuk mengidentifikasi titik-titik kritis yang dapat menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan. Di sektor konstruksi mengambil keuntungan efisiensi sumber dan mengurangi emisi karbon. Harapan yang signifikan meningkatkan efisiensi bahan baku. Keberhasilan penerapan LCA bergantung pada faktor-faktor seperti ketersediaan data yang akurat, pemahaman yang jelas tentang tujuan dan ruang lingkup, serta penggunaan perangkat lunak LCA yang efisien. LCA menggunakan pendekatan holistik untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang mendukung keberlanjutan dan inovasi produk ramah lingkungan, serta secara keseluruhan LCA memberikan kontribusi penting dalam mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan keberlanjutan di berbagai sektor industri. Namun, implementasi yang efektif memerlukan komitmen terhadap pengumpulan data yang akurat, pemahaman yang jelas, dan sumber daya yang memadai untuk analisis rename. Oke, mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan.